Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafki Bahtiar dengan NIM 1052202045. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang apa-apa saja materi yang telah saya pelajari dari satu semester gitu. Ya, yang itu materi-materi dasar-dasar ilmu sosial. Yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Mariatul Kipti. Jadi materi yang saya pelajari pada dasar-dasar ilmu sosial ialah filsafat dan ilmu sosial, ya. Struktur dan peranan ilmu, sosiologi, manusia sebagai makhluk budaya sosial atau individu sosial dan budaya, proses sosial dan interaksi sosial, masyarakat dan kebudayaan, dan cabang-cabang ilmu sosial. Filsafat dan ilmu sosial. Filsafat ialah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita itu bisa berpikir sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu yang ada di dunia, yang mana hasilnya itu akan menjadi sebuah pemikiran-pemikiran dan menjadi lagi ideologi, apalagi ilmu-ilmu yang ada pada masa sekarang gitu. Setelah itu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial atau interaksi terhadap hubungan yang terjadi pada manusia dengan lingkungan sosial. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu yang mencapai pengetahuan yang ilmiah. Struktur dan peranan ilmu. Menurut Joseph J. Schwab, dari bukunya Structure of the Disciplines Meaning and Significance. Bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan atau pengendalian terhadap penelitiannya. Itu adalah pendapatnya terhadap apa itu struktur. Setelah itu, menurut pendapatnya Jacob Bronowski tentang ilmu. Ilmu adalah aktivitas menyusun fakta-fakta yang diketahui dalam kelompok-kelompok di bawah konsep-konsep umum. Dan konsep-konsep itu dinilai berdasarkan pernyataan dari tindakan-tindakan yang kita dasarkan padanya. Lanjut, sosiologi. Sosiologi itu awalnya dikemukakan oleh Auguste Comte pada bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Dirinya juga disebut sebagai the father of sociology atau bisa disebut sebagai bapaknya sosiologi. Nah, sosiologi ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu socius dari bahasa Latin yang berarti kawan. Satu logos ya dari bahasa Yunani yang bermakna ilmu pengetahuan. Yang dimana kita bisa menyimpulkan kalau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Lanjut, manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Nah, manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya ini punya tiga macam, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Kita mengetahui manusia sebagai makhluk individu adalah manusia sebagai dirinya sendiri atau perseorangan yang tercipta yang tercipta secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu manusia yang sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya di lingkungan yang sama ataupun berbeda. Manusia sebagai makhluk sosial dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Setelah itu manusia sebagai makhluk berbudaya atau budaya. Manusia sebagai makhluk yang budaya ini senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil gitu. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Setelah itu kita pindah lagi ke proses sosial. Proses sosial adalah sebuah proses di mana adanya aksi reaksi yang terjadi di antara segi kehidupan manusia. Contohnya pada pengaruh sosial dengan ekonomi atau ekonomi dengan politik. Setelah itu adanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah sebuah interaksi antara hubungan manusia yang dinamis, entah itu antara kelompok ataupun individu. Selanjutnya, interaksi sosial. Kita akan membahas soal interaksi sosial. Interaksi sosial ini mempunyai syarat. Syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Setelah itu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 5, yaitu kerjasama atau kedua akomodas. Di mana akomodas pun
dibagi lagi menjadi berbagai macam seperti adjudikasi, arbitrasi, kompromi, konsiliasi, mediasi, stalemate gitu. Setelah itu ada namanya toleransi dalam bentuk interaksi, yaitu akulturasi dan asimilasi. Setelah itu dalam interaksi sosial juga memiliki jenis-jenisnya gitu. Ya, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok gitu. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang masyarakat dan budaya. Masyarakat dan budaya ini ialah dua komponen yang saling berkaitan. Dikarenakan manusia merupakan kelompok hidup yang terjalin erat dikarenakan suatu sistem tertentu. Kegiatan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dari turun-temurun sehingga membentuk suatu aspek budaya yang selalu dipertahankan oleh masyarakat. Slide selanjutnya, cabang-cabang ilmu sosial. Cabang-cabang ilmu sosial ini ada banyak dan yang saya ambil yaitu adanya 7 gitu. Yaitu dari antropologi. Antropologi ini adalah cabang-cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia gitu, tentang tubuh manusia. Yaitu ilmu politik adalah sebuah ilmu yang dimana kita mempelajari berpolitik gitu. Bagaimana kita itu menjadi pemimpin gitu. Itulah yang kita pelajari di ilmu politik. Ilmu hukum, kita mempelajari hukum yang ada di negara. Tanpa adanya hukum, negara tidak akan bisa berdiri gitu. Akan terjadinya chaos apabila tidak ada hukum di sebuah negara. Ada apa setelah itu ilmu sejarah gitu. Sejarah itu penting sekali untuk kita pelajari karena agar kita tidak 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 terjebak lagi pada masa-masa yang pernah terjadi pada masa lalu, maka sejarah kita harus mempelajari sejarah. Setelah itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah bagaimana kita itu bisa mengakomodir keuangan kita agar kita tidak menjadi miskin dan melarat. Apalagi pada ilmu sosial itu sangat penting karena ekonomi karena kita berinteraksi dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu menggunakan uang gitu. Jadi ekonomi itu dibutuhkan pada ilmu sosial. Setelah itu ilmu geografi, tentunya kita mempelajari tentang seluruh muka bumi ini, yang ada di muka bumi ini kita pelajari gitu. Agar apa? Kesosialan kita itu bisa kita terapkan pada banyak lingkungan. Setelah itu psikologi. Psikologi ini mempelajari tentang pikiran manusia. Bagaimana ilmu sosial ini terhubung dengan psikologi itu yaitu biar kita saat berinteraksi dengan manusia lain itu mengerti apa yang dipikirkan oleh manusia lain. Nah itu oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya atau presentasi saya soal dasar-dasar ilmu sosial yang telah saya pelajari pada satu semester ini. Jikalau ada yang kurang ataupun kata-kata saya yang berbelit, mohon dimaafkan karena saya tetaplah manusia. Gitu. Jadi sampai sini saja presentasi saya, semoga baik dan bagi Ibu semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.